Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Setelah 3 jam, istri Chu Xingyun, Lu Qingxuan, Lu Qingyao, dan Yan Du, Yan San, duduk di sekitar meja 8 dewa, menyeruput teh, dan mengobrol di rumah. Dihadapkan dengan dua pilihan yang diberikan oleh Chu Xingyun, di luar apa yang diharapkan Chu Xingyun, Yan San memilih untuk menyelamatkan istrinya. Setelah pemahaman rinci, Chu Xingyun mengerti segalanya tentang Yan San. Sepanjang percakapan, Chu Xingyun juga telah menjelajahi, menguji. Cukup beralasan bahwa anak-anak Long Seng Long, Feng Seng Feng, dan tikus akan membuat lubang. Jika Yan San benar-benar seperti orang yang rakus, sangat egois. Jadi, bagaimana ia bisa mengajar Lu Weixuan dan putri Lu Qingyao, Si Wei Huizong? Setelah pengujian konstan, Chu Xingyun hampir menentukan bahwa Yan San adalah orang yang sangat cerdas, sangat rakus, dan sangat egois. Jika Yan San benar-benar orang seperti itu, maka Chu Xingyun akan mati-matian membantu Yan Du, Lu Qingxuan, dan Lu Qingyao, memotong debu, dan membayar sebab dan akibatnya. Tapi setelah Chu Xingyun memberikan dua pilihan terakhir, pilihan Yan San langsung membatalkan semua penilaian Chu Xingyun. Yan San memang sangat cerdas, sangat rakus, dan sangat egois. Tetapi keserakahan dan keegoisannya bukan untuk dirinya sendiri. Dia sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar, tetapi dia menginginkan uang itu untuk tujuan merawat istrinya. Dia benar-benar mendambakan Kaisar Jindan, tetapi tujuannya adalah untuk mencapai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan harta surga dan bumi dan untuk mengobati cedera istrinya setelah dia menjadi kaisar. Jika memungkinkan, Yan San benar-benar bersedia untuk menukar hidupnya dengan kehidupan istrinya. Bakat dan potensi Yan San sangat umum, dan penampilannya juga sangat biasa. Tapi istrinya sangat sederhana, tetapi seorang biarawan super di Akademi Xuan Huang. Yan San dan istrinya telah menjadi kekasih masa kecil sejak kecil. Meskipun bakat dan potensi Yan San sangat buruk, bahkan Akademi Xuan Huang gagal masuk. Tetapi istrinya Lu Zixiao adalah seorang jenius. Awalnya, berdasarkan bakat dan bakat Lu Zixiao, sangat mungkin untuk meninggalkan Yan San dan menemukan putra yang tampan sebagai suami di Akademi Xuan Huang. Tapi Lu Zixiao tidak melakukannya. Meskipun Yan San terlihat biasa, dia sangat tinggi, dan bakat dan potensinya biasa-biasa saja. Tapi Lu Zixiao menghargai perasaan masa kecil pasangan itu. Di mata Lu Zixiao, Yan San tidak jelek, tetapi malah terlihat sangat tumpul. Bahkan tubuh gemuk Yan San begitu keras di matanya. Karena itu, Lu Zixiao menolak semua pelamar di akademi, mati-matian menikahi Yan San, dan memberinya 2 putri dan seorang putra. Tapi pilihan Lu Zixiao membuat marah mereka yang mengejar Lu Zixiao. Sebagai putra sombong Akademi Xuan Huang, meskipun orang-orang itu tidak berani memaksa Lu Zixiao, mereka juga tidak berani menyakitinya. Namun, untuk Yan San, mereka tidak akan memiliki pertimbangan apapun. Dan Yan San, terlepas dari bakatnya yang buruk dan potensi yang rendah, adalah pria yang penuh gairah. Menghadapi intimidasi, dia tidak menyerah, tetapi berjuang mati-matian. Akibatnya, pihak lain hanya ingin mengalahkannya, tetapi hampir membunuhnya. Untuk menyelamatkan hidup Yan San, Lu Zixiao mengorbankan lampu kuno Wuling Qixing. Lentera kuno bintang 7 ini tidak tertandingi, dan mereka dapat melepaskan lentera bintang 7 Liao Yuan, membakar sungai dan memasak laut, dan memiliki kekuatan besar. Namun, efek terbesar dari lampu kuno bintang 7 ini adalah mereka dapat melanjutkan kehidupan bagi orang yang sekarat. Selama Anda bernafas, Anda bisa hidup kembali. Tentu saja, jika Anda ingin mengubah hidup Anda tidak dapat mengandalkan lampu kuno bintang 7 saja. Jika tidak ada kekuatan yang cukup untuk mendesak, maka kekuatan lampu kuno bintang 7 akan pahit. Jika Lu Zixiao memiliki ranah Kaisar Zun, dan dapat mengambil energi dari dunia, tidak ada masalah dalam mendesak lampu kuno bintang 7 ini. Tetapi masalahnya adalah Lu Zixiao adalah seorang biarawan dari Akademi Xuan Huang dan akan berpartisipasi dalam perbandingan 10.000 orang. Dan jika Anda ingin berpartisipasi dalam 10.000 ras, Anda harus mendapatkan kerajaan yang terjebak di Kaisar Wu. Setelah mencapai ranah Kaisar Zun, tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam 10.000 ras. Untuk menyelamatkan Yan San, Lu Zixiao tidak peduli, dengan paksa menggunakan kondisi Kaisar Wu, dan mendesak lampu kuno bintang 7 untuk melanjutkan hidupnya bagi Yan San. Akibatnya, meskipun nyawa Yan San diselamatkan, Lu Zixiao hampir rusak permanen oleh energi lampu kuno Qixing. Mulai sekarang, Lu Zixiao hanya bisa berbaring di ranjang sakit setiap hari. Begitu dia bangun, dia akan mengguncang jiwanya dan pusing. Jika dia tidak hati-hati, dia akan tersebar. Seiring berjalannya waktu, Lu Zixiao menjadi semakin lemah.
Jika Anda terus seperti ini, tidak akan lama bagi Lu Zixiao untuk terbang dan mati. Menghadapi ini, Yan San marah dan putus asa. Selama dia bisa menyelamatkan istrinya, dia benar-benar mau memperdagangkan hidupnya. Selama Lu Zixiao bisa pulih, dia tidak menginginkan apa-apa. Dan rela menyerahkan segalanya untuk ini. Karena itu, ia tahu bahwa ayahnya menjual dirinya sendiri, tetapi Lu Qingxuan dan Lu Qingyao hanya menundukkan kepala dan menangis, tetapi tidak ada jejak perlawanan. Karena mereka tahu bahwa ayah melakukannya bukan karena dia tidak mencintai mereka. Alasan mengapa Yan San melakukan ini adalah untuk merawat Lu Zixiao dan untuk merawat ibu mereka. Setelah memahami penyebab dan konsekuensinya, Chu Xingyun sangat senang. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, dengan kebijaksanaan Dewi Bumi, bagaimana Anda dapat memilih orang dengan perilaku buruk, korupsi moral, keserakahan ekstrim, dan keegoisan ekstrim untuk menjadi Yan Du, Lu Qingxuan, dan ayah Lu Qingyao. Yan San memang sangat serakah dan sangat egois. Tapi alasan mengapa dia begitu, semua untuk Lu Zixiao. Sebelum jiwa Lu Zixiao terluka, Yan San adalah anak yang tak kenal lelah dan tergila-gila. Dia tidak serakah, atau egois. Kalau tidak dengan keunggulan Lu Zixiao, bagaimana mungkin melihat seorang pria yang sangat rakus dan sangat egois? Jika Yan San benar-benar sangat rakus dan sangat egois, bagaimana dia bisa mendidik Lu Qingxuan dan Lu Qingyao, anak-anak luar biasa seperti itu? Karena itu, setelah Chu Xingyun memberi dua pilihan, Yan San bahkan tidak ragu, dan memilih opsi kedua secara langsung. Selain itu, Yan San segera menyatakan bahwa selama Chu Xingyun dapat menyembuhkan Lu Zixiao, Yan San bersedia menjadi banteng dan kuda seumur hidup untuk membalas kebaikan Chu Xingyun. Dengan cara ini, Chu Xingyun secara alami tidak lagi memiliki kekhawatiran. Bagi yang lain, cedera Lu Zixiao benar-benar sangat berat dan tidak bisa disembuhkan. Tapi untuk Chu Xingyun, luka seperti itu bukan apa-apa. Jiwa sebagian besar tidak dapat dipulihkan. Belum lagi Kaisar Wu, bahkan jika itu biasa saja, tidak ada Kaisar Wuling yang istimewa, dan tidak mungkin menyembuhkan luka seperti itu. Yang paling penting adalah bisa menyembuhkan trauma para dewa dan jiwa. Dan bahkan Kaisar Surgawi, yang ingin menyembuhkan trauma jiwa-jiwa, juga perlu mencocokkan banyak harta surgawi. Untungnya, Chu Xingyun bukan hanya Kaisar. Bahkan, dia adalah penguasa dunia leluhur. Dan yang paling penting, dalam ruang dimensinya, semua jenis bahan alami dan harta karun dapat digambarkan sebagai segalanya. Segala macam obat mujarab untuk memperbaiki trauma jiwa juga sudah tersedia. Oleh karena itu, untuk Chu Xingyun, perlu banyak upaya untuk merawat Lu Zixiao. Tapi untuk Chu Xingyun, semua konsumsi tidak lebih dari tunggal. Setelah 9 belokan kembali ke Sendan, trauma jiwa Lu Zixiao langsung 80% lebih baik. Datang lagi dengan pil ajaib 9 putaran yang kuat, jiwa Lu Zixiao tidak hanya sembuh, tetapi juga diperkuat lebih dari 3 kali. Cedera Lu Zixiao awalnya adalah cedera jiwa, dan tubuhnya sangat sehat. Oleh karena itu, begitu luka jiwa disembuhkan, Lu Zixiao langsung pulih ke kondisi puncak. Awalnya, butuh beberapa hari untuk sepenuhnya mencerna dan menyerap Jiuhuan Sendan dan kekuatan Jiuhuan Qiang Sendan. Tapi Chu Xingyun mendesak Chaos Yuanshan, dan di bawah katalis penuh dan bimbingannya, semuanya selesai dalam waktu 3 jam. Akhirnya, setelah 3 jam, sekelompok orang berkumpul di meja 8 dewa dan mulai berdiskusi. Pada saat ini, Lu Zixiao telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan serta kondisinya juga telah kembali ke puncak Wu Huang. Pada saat ini, Shou Landing Zixiao, Yan San tersenyum, seorang istri dengan segalanya, tidak ada jejak keserakahan dan keegoisan. Sekarang dia memiliki pemahaman yang jelas tentang perilaku Yan San dan Lu Zixiao, Chu Xingyun secara alami menurunkan kewaspadaannya dan dengan tulus mengatakan yang sebenarnya. Mendengar dari Chu Xingyun, Yan Du adalah budak dari kehidupan terakhirnya. Lu Qingxuan dan Lu Qingyao adalah murid terakhirnya. Yan San dan Lu Zixiao hanya bisa bertanya-tanya. Sebelum mereka berubah, mereka tidak akan pernah percaya. Namun, Dewa Primordial Chu Xingyun yang kacau sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah penguasa dunia leluhur di luar Kaisar Surga. Baru saja, Chu Xingyun mendesak Chaos Yuanshan untuk membantu Lu Zixiao cepat mencerna dan menyerap kekuatan Jiuhuan Sendan dan Jiujian Qiang Sendan. Yang lain bisa saja palsu, tetapi paksaan besar yang melekat pada sifat primordial ini sama sekali tidak palsu. Bagi Lu Zixiao, ini tidak hanya mengesankan, tetapi bahkan berkesan seumur hidup. Chu Xingyun tidak punya alasan untuk menipu mereka. Dan yang paling penting, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao, tetapi dengan Chu Xingyun, menyeberangi sungai panjang waktu dan ruang dan menyaksikan semuanya tahun itu. Akhirnya, Chu Xingyun berhenti menjelaskan. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Yan San menggosok tangannya dan berkata dengan malu ini. Yan Du, Qingxuan, dan Qingyao, tolong, saya tidak punya pendapat tapi. Di antara kata-kata itu, Yan San menoleh dan menatap Lu Zixiao. Setelah itu, Yan San memandang Chu Xingyun dengan tulus, itu. Anda tahu, bisakah Anda membiarkan Zixiao bergabung dengan tim Anda? Mendengar kata-kata Yan San, Chu Xingyun tidak bisa membantu tertegun.
Melihat Chu Xingyun tertegun, Yan San tidak bisa membantu tetapi tertegun. Tapi dengan kebijaksanaan Yan San, dia dengan cepat menebak ide Chu Xingyun. Yan San menjelaskan, meskipun Zik Xiao adalah ibu dari King Xuan dan King Yao, pada kenyataannya, dia hanya 20 tahun lebih muda dari mereka. Lu Zixiao, 68 tahun, masih menjadi anggota Akademi Xuan Huang dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perbandingan semua kelompok etnis di dunia ini. Menghadapi permintaan Yan San, Chu Xingyun mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun mengeluarkan 2 bola kecubung untuk menguji antara tangan kanannya dan menempatkannya di depan Yan San dan Lu Zixiao. Menjangkau, Chu Xingyun berkata, selanjutnya kalian berdua akan mengujinya. Menghadapi gerakan Chu Xingyun, mulut Lu Zixiao sedikit mengangkat sentuhan lengkung. Sebagai anggota ras manusia dan sebagai biksu Akademi Xuan Huang, Lu Zixiao bertekad sejak dini untuk tunduk pada kematian umat manusia. Dapat dikatakan bahwa 10,000 Raches adalah pengejaran dan impian seumur hidupnya. Hal paling menarik tentang Lu Zixiao adalah ranah dan kekuatan Chu Xingyun. Meskipun di permukaan, Chu Xingyun hanyalah anak biasa. Namun faktanya, di dalam kulitnya, ia memiliki semangat kacau. Karena itu, selama ada Chu Xingyun, maka tim mereka benar-benar tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Oleh karena itu, selama mereka dapat bergabung dengan tim Chu Xingyun, Anda pasti bisa menjadi salah satu dari 3 tim utama yang mewakili ras manusia dan berpartisipasi dalam ras-ras Wan. Setelah mengejar mimpi seumur hidup itu dapat direalisasikan dengan mudah, bagaimana mungkin Lu Zixiao tidak bersemangat. Dan di sisi lain, Yan San tampak kosong. Melihat bingung pada Chu Xingyun, Yan San berkata, ini yang harus saya uji. Melihat kebingungan Yan San, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, istri Anda, 2 anak perempuan, dan putra Anda semuanya telah bergabung dengan tim. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, sekarang, keluargamu, hanya kamu yang bebas, bukankah kamu tidak ingin keluarga bersatu kembali dan bekerja sama untuk mimpi itu? Menghadapi masalah Chu Xingyun, Yan San menghadapi rasa malu dan berkata, tentu saja aku berpikir, tapi masalahnya adalah, aku bukan seorang biksu di Akademi Xuan Huang. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, aku tahu kamu tidak memasuki Akademi Xuan Huang di masa lalu, tapi, sejauh yang aku tahu, Akademi Xuan Huang tidak memiliki peraturan, semua anggota hanya dapat dipilih dari para biksu Akademi Xuan Huang. Menghadapi masalah Chu Xingyun, Yan San tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu. Kalau dipikir-pikir, tidak ada aturan seperti itu di Akademi Xuan Huang. Tetapi faktanya, tanpa bergabung dengan Akademi Xuan Huang, seseorang tidak dapat mempelajari Taoisme tingkat lanjut dan menikmati sumber daya terbaik. Akademi Xuan Huang hanya merekrut 100 siswa setiap tahun, dan hanya elit-elit dan jenius-jenius yang memenuhi syarat untuk bergabung. Oleh karena itu, meskipun tidak ada aturan seperti itu, selama ratusan juta tahun, tidak ada tim yang pernah dipilih dari luar Akademi Xuan Huang. Dapat dikatakan bahwa seorang siswa acak di Akademi Xuan Huang tidak terkalahkan dan tak terkalahkan di antara orang-orang sezamannya. Sejauh rekan-rekan prihatin, para biksu dari Akademi Xuan Huang pasti bisa menghancurkan semua rekan mereka. Oleh karena itu, meskipun tidak ada aturan seperti itu, tidak ada yang akan cukup bodoh untuk pergi keluar Akademi Xuan Huang dan merekrut anggota. Bahkan biksu terlemah di Akademi Xuan Huang benar-benar lebih kuat daripada para biksu pada usia yang sama di luar Akademi Xuan Huang. Tidak ada komparabilitas sama sekali. Namun, tidak peduli apa, peraturan seperti itu benar-benar tidak ada. Jika Chu Xingyun mau, memang mungkin untuk merekrut Yan San untuk bergabung dengan tim. Melihat mata Yan San yang semakin cerah dan ekspresi yang semakin bersemangat, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak ingin melindungi istrimu, putra dan putri kamu? Pikirkan, 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 tentu saja aku mau. Menghadapi masalah Chu Xingyun, mata Yan San bersemangat, tinjunya mengepal, dan dia meraung keras. Tapi segera, mata Yan San tiba-tiba tertuju. Tanpa daya menatap Chu Xingyun, Yan San berkata, tetapi jika saya juga bergabung dengan tim, maka Yan San, Yan Du, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, Lu Qingyao ini menambah hingga 5 orang. Akibatnya, apakah Chu Xingyun kehilangan tempatnya? Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin berpartisipasi dalam 10.000 perlombaan, setiap tim menetapkan bahwa hanya ada 5 orang. Artinya, tidak mungkin ada satu lagi atau kurang. Menghadapi masalah Yan San, Chu Xingyun menoleh sambil tersenyum, dan menatap Lu Qingxuan dan Lu Qingyao. Qingxuan dan Qingyao adalah kembar identik. Mereka tidak hanya berkomunikasi satu sama lain, tetapi juga berkomunikasi satu sama lain. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, bisa dibilang, kedua saudara perempuan itu benar-benar dapat dianggap sebagai satu orang. Melihatnya sebagai pribadi, mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yan San tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, mereka adalah kutub yin dan yang dari tanda kehidupan yang sama, yang dapat dibagi menjadi 2, dan bersama-sama dapat diringkas menjadi tubuh yang lengkap.
Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, masalah ini sangat rumit, tidak satu atau dua kalimat yang bisa dijelaskan dengan jelas. Singkatnya, kamu hanya perlu tahu bahwa mereka berdua dapat diintegrasikan ke dalam satu orang dan itu sudah cukup. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak dengan lembut menjulurkan tangannya, ujung jari telunjuk kedua tangan, dan pada saat yang sama menunjuk ke alis Lu Qingxuan dan Lu Qingyao. Lu Qingxuan dan Lu Qingyao menutup mata mereka pada saat yang sama. Momen selanjutnya, roh-roh Lu Qingxuan dan Lu Qingyao bangkit dari hati mereka pada saat yang sama. Di bawah pengawasan semua orang, dua jiwa perlahan-lahan bergerak lebih dekat satu sama lain. Roh-roh Lu Qingxuan dan Lu Qingyao bergabung bersama. Dalam sekejap cahaya hitam dan putih berputar dan berputar. Melihat sekeliling, roh Lu Qingxuan dan Lu Qingyao perlahan-lahan bergabung dari dua menjadi satu. Sudah terlambat untuk mengatakan, hanya dalam 3 napas, roh Lu Qingxuan dan Lu Qingyao benar-benar menyatu. Melihat sekeliling, roh-roh Lu Qingxuan dan Lu Qingyao menggandakan ukuran di udara. Rambut setengah hitam dan setengah putih. Kedua mata juga hitam dan putih. Terutama yang mencolok adalah energi ekstra jiwa, di belakang mereka, sepasang sayap besar terkondensasi. Dan, seperti rambut, salah satu sayapnya berwarna hitam murni, sedangkan yang lain putih murni. Melihat di udara, setengah hitam dan putih, dengan sepasang sayap hitam dan putih, Chu Xingyun berkata, daging hanyalah sebuah tubuh, unit kehidupan nyata adalah jiwa. Melihat langit dengan kagum, Yan Qing dan Lu Zixiao, jiwa dewa hitam dan putih yang dibentuk oleh Lu Qingxuan dan Lu Qingyao, tidak bisa menahan kagum. Memang, dengan pertimbangan cermat, Yuan Shen, perpaduan Lu Qingxuan dan Lu Qingyao, memang seseorang. Adapun dua kerang tubuh, itu tidak berarti apa-apa. Bagi Lu Qingxuan dan Lu Qingyao, kedua cangkang itu sebenarnya tidak penting. Jika satu adalah dewa, maka yang lain tidak lain adalah avatar, atau dharma. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, unit kehidupan nyata tidak dibagi dengan jumlah kulit. Chu Xingyun, ia dapat memiliki kantong kulit yang tak terhitung jumlahnya, avatar dan avatar yang tak terhitung jumlahnya, dan ratusan juta avatar dharma. Kantung kulit hanyalah sebuah wadah. Chu Xingyun yang asli merujuk bukan pada kantung kulitnya, tetapi pada Yuan Shen-nya. Lu Qingxuan dan Lu Qingyao adalah kembar identik sendiri, dan masing-masing memiliki atribut sendiri, satu terang dan satu gelap, yang saling melengkapi satu sama lain. Karena itu, ketika dua jiwa digabung bersama, mereka menjadi satu orang. Keadaan fusi ini tidak dapat dipertahankan. Apa yang mereka miliki sekarang hanyalah jiwa para dewa, bukan Yuanying, bahkan Yuan Shen. Bahkan jika mereka telah mengondensasi Yuanying, mereka masih tidak bisa ada untuk waktu yang lama. Bahkan jika Yuan Shen tercapai, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari daging dan berkeliaran di kehampaan untuk waktu yang lama. Dan faktanya, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao berada dalam satu keadaan. Wilayah mereka telah menembus Kaisar Wu dan mencapai ranah Kaisar Zun. Namun, dalam 10.000 ras, tidak diizinkan untuk menaikkan negara ke ranah Kaisar. Begitu ada seorang beku, dalam 10.000 suku, menerobos ke ranah Kaisar. Kemudian, pada saat Kaisar tercapai, dia akan dikeluarkan dari dabi-dabi, dan dia akan kehilangan kualifikasinya. Kalau tidak begitu semua orang menekan kerajaan dan menunggu sampai awal 10.000 ras, semuanya akan menerobos ke ranah Kaisar Zun. Oleh karena itu, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao tidak dapat digabungkan dalam proses perbandingan 10.000 orang. Tetapi bahkan jika itu dipisahkan, itu benar-benar tidak masalah. Apa yang baru saja diajarkan Chu Xingyun kepada kedua saudari itu adalah metode melelehkan jiwa. Setelah berlatih metode melting soul, dan setelah menyelesaikan soul melting, mereka menjadi satu. Pada saat ini, mereka tidak hanya berkomunikasi satu sama lain, tetapi juga berkomunikasi satu sama lain. Mulai sekarang, mereka menjadi benar dan menjadi orang yang sama. Baik Lu Qingxuan dan Lu Qingyao adalah dewa. Tetapi pada saat yang sama, mereka adalah avatar satu sama lain. Terus terang, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao adalah dewa dan jiwa yang sama, dan mereka adalah dua avatar yang terpisah. Melihat keheranan semua orang, Chu Xingyun berkata, kali ini, dibandingkan dengan Wanzu, saya biasanya tidak akan menembak dalam situasi siaga. Semua permainan ditangani oleh Yan San, Yan Du, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, dan Lu Qingyao, sebuah keluarga beranggotakan 5 orang. Kecuali keluarga 5 orang ini dalam bahaya hidup. Jika tidak, bahkan jika Anda kalah, Chu Xingyun tidak akan pernah membantu. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, untuk sesaat, Yan San, Yan Du, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, Lu Qingyao semua tertegun dan kaget di mata mereka. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Chu Xingyun, itu akan sangat bagus. Satu keluarga yang terdiri dari 5 orang dapat memasuki suku Wan. Khusus untuk Yan San, dia pernah bermimpi sebelumnya dan tidak berani bermimpi. Melihat kegembiraan semua orang, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan cepat-cepat dan bahagia, apakah Anda bisa bergabung dengan tim, tergantung pada apakah Anda bisa lulus penilaian saya. Penilaian. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yan San dan Lu Zixiao tiba-tiba membeku.
Keduanya mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama dan dengan lembut mengambil bola kristal ungu di atas meja. Melihat Yan San dan Lu Zixiao sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Oke, waktu sangat berharga, Anda dapat memulai ujian." Menghadapi Chu Xingyun, Yan San dan Lu Zixiao saling melirik dan kemudian menutup mata mereka pada saat yang sama. Momen selanjutnya, cahaya ungu bersinar dari dua bola kristal. Menonton Yan San dan Lu Zixiao mulai menguji, Yan Du, Lu Qingxuan, dan Lu Qingyao tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan harapan mereka. Bukan hanya mereka, bahkan, Chu Xingyun juga menantikannya. Bukan Yan San yang paling mengkhawatirkan Chu Xingyun. Melalui yayasan hari ini, Yan San telah membuktikan kecerdasannya. Yang paling mengkhawatirkan Chu Xingyun adalah bahwa kecerdasan Lu Zixiao sebenarnya telah mencapai lebih dari 200. Segera, Yan San dan Lu Zixiao menyelesaikan tes. Melihat kosong pada nomor yang ditampilkan pada bola kecubung, mata Chu Xingyun meluruskan. Ketidakpercayaan, Chu Xingyun meraih dua bola kecubung, satu dilemparkan ke Yan Du, dan yang lainnya menangkapnya sendiri. Dua lampu ungu mekar, dan Chu Xingyun dan Yan Du juga mulai menguji pada saat yang sama. Alasan untuk ini adalah bahwa Chu Xingyun terpaksa membantu. Hasil tes tadi, Yan San dan Lu Zixiao, kecerdasannya sebenarnya 250, yang terlalu berlebihan. Anda tahu, 250 itu hampir merupakan batas kemanusiaan, dan tidak bisa lagi lebih tinggi. 205 di Yan Shan, 205 di Lu Zixiao, 205 di Lu Qingxuan, dan 205 di Lu Qingyao. Mungkinkah dikatakan, karena seluruh keluarga mereka adalah 250. Kebetulan sekali di dunia ini. Untuk memastikan apakah keluarga mereka 250. Juga untuk mengkonfirmasi, apakah bola kecubung ini rusak. Yan Du dan Chu Xingyun juga mulai menguji. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, tes selesai. Membuka matanya perlahan, Chu Xingyun menatap bola kecubung di tangannya. Seperti yang Anda lihat pada 306, kecerdasannya sebenarnya meningkat 6 poin. Mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang, Yan Du dengan ekspresi kosong juga telah mengakhiri ujian. Melihat bola batu kecubung di tangannya, kecerdasan orang ini ternyata mencapai 250. Jelas, bola ametis tidak buruk. Dan keluarga Yan San memang 250. Melihat keluarga Yan Shan 5 wajah dengan wajah kosong kagum, Chu Xingyun menelan ludah. Hanya 250 kecerdasan sudah cukup menakjubkan. Tapi yang lebih mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa melalui uji bola kecubung, yang ini terlalu rumit dan terlalu membingungkan. Dari 5, kecerdasan Yan Shan adalah 250, atributnya adalah bumi. Kecerdasan Yan Du adalah 250, atributnya adalah emas. Kecerdasan Lu Zixiao adalah 250, atributnya adalah kayu. Kecerdasan Lu Qingxuan adalah 250, atributnya adalah api. Kecerdasan Lu Qingyao adalah 2 hingga 50, atributnya adalah air. Apakah ini benar-benar sebuah keluarga? Atribut Yan Shan adalah bumi, dan atribut Lu Zixiao adalah kayu. Menurut akal sehat, anak-anak mereka hanya bisa berupa tanah atau kayu. Pepatah lama berbunyi, naga itu lahir, anak tikus akan membuat lubang. Atribut anak hanya dapat diwarisi oleh ibu atau ayah, dan tidak dapat berbeda dari orang tua. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa keluarga 5 orang ini memiliki atribut yang berbeda untuk setiap orang. 5 orang memiliki 5 jenis atribut, dan mereka telah memperhitungkan kelima elemen. Mungkinkah dikatakan, mereka bukan keluarga, apakah ketiga anak diadopsi? Tapi itu salah. Roh primordial kacau Chu Xingyun dapat dilihat secara sekilas, mereka benar-benar sebuah keluarga. Yan Du, Lu Qingxuan, dan Lu Qingyao jelas merupakan anak kandung dari Yan San dan Lu Zixiao. Ini sama sekali tidak salah. Dengan cara ini, hanya ada satu penjelasan. Kembali ke leluhur. Ya, Yan San, Lu Qingxuan, dan Lu Qingyao kemungkinan telah kembali ke leluhur mereka. Mereka bertiga membangunkan bakat wuling dan atribut nenek moyang kuno yang tersembunyi dalam bakat wuling orang tua mereka. Ambil napas panjang. Chu Xingyun mengangkat kepalanya dan berkata kepada keluarga Yan Shan, "Oke, selamat, kalian semua lulus ujian dengan sempurna." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yan San berkata dengan bersemangat, "Jadi, apakah saya lulus ujian?" Mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Ya, Anda sangat baik, dan lulus ujian saya dengan sempurna." Dengan ragu menatap Chu Xingyun, lalu istrinya, dan 3 anak, tetapi wajah Yan San berkerut. Alih-alih menjadi tim orang lain, dia tidak peduli apakah dia akan menjatuhkan rekan satu timnya. Tapi tim ini berbeda, tetapi mereka semua adalah yang terdekat. Jika Anda tidak dapat membantu mereka, cukup lindungi mereka. Bagaimana Anda bisa menyeretnya ke bawah? Ngomong-ngomong, Yan San juga pria besar. Paling tidak, dia masih lelaki di depan keluarganya. Dengan senyum pahit, dia memandang Chu Xingyun dan Yan San berkata, "Tapi, bakat dan potensi saya terlalu buruk." Mendengar kata-kata Yan San, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Bakat dan potensi memang sangat penting, tetapi itu hanya memengaruhi Anda untuk menerobos ke ranah kaisar.
Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yan San mengerutkan dahi pertama tetapi segera, dia menyadari sesuatu. Bakat dan potensi memang sangat penting, ia memutuskan apakah seorang biarawan dapat menjadi seorang kaisar. Semakin tinggi bakat, semakin dalam potensinya, semakin mudah untuk menjadi seorang kaisar. Oleh karena itu, semakin tinggi bakat dan potensi beku tersebut, semakin cepat kecepatan mencapai kaisar. Namun, tidak ada relevansinya bagi 10.000 suku untuk berhasil. Pokoknya, sebelum seluruh 10.000 ras itu tidak diizinkan untuk menerobos ke ranah kaisar. Akibatnya, apa yang disebut talenta dan potensi secara langsung terbatas pada kematian dan menjadi tidak berarti. Melihat mata Yan San yang bersinar, Chu Xingyun mengambil langsung 5 botol Kaisar Jindan dengan lambaian tangan kanannya, dan berkata sambil tersenyum, adapun Kaisar Emperor Realm, Anda tidak perlu untuk Kaisar Jinjin khawatir. Melihat 5 botol Kaisar Zun Jindan, untuk sesaat, bukan hanya Yan San. Semua 5 orang di jantung keluarga Yanshan gemetar hebat, dan bahkan murid mereka meremas seperti jarum. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Keluarga 5 anak ini, meski memiliki kecerdasan ekstrim, memiliki bakat dan potensi yang sedang-sedang saja. Karena itu, jika tidak ada Kaisar Jindan, mereka mungkin sulit mencapai kaisar. Hidup hingga 3.000 tahun, dan pada dasarnya mati. Tetapi dengan 5 botol Kaisar Zun Jindan ini, semuanya sangat berbeda. Dengan Kaisar Jindan, mereka tentu bisa menjadi kaisar. Akibatnya, keterbatasan bakat dan potensi tidak ada artinya sama sekali. Meskipun, bakat dan potensi juga mempengaruhi tingkat kekuatan tempur. Namun, selama Kaisar Zun selesai, kekuatan tempur semua orang sama. Jika Anda tidak bergantung pada senjata sihir, alat sihir, dan kekuatan magis. Sangat sulit bagi seorang kaisar untuk mengalahkan kaisar lain. Yang paling penting bagi seorang kaisar untuk menjadi kaisar surga adalah kecerdasan. Semakin tinggi kecerdasan, semakin mudah untuk memahami dan memahami jalan, dan semakin mudah untuk menjadi seorang kaisar. Adapun ranah leluhur di atas kaisar langit, kecerdasan telah menjadi yang paling penting. Ambil Chu Xingyun sebagai contoh. Bakat dan potensinya sekarang tidak memiliki arti sama sekali. Bahkan, dia bahkan tidak memiliki tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, talenta dan potensi yang berasal dari daging dapat disingkirkan, dan dapat diabaikan sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa bakat dan potensi tubuh hanya menentukan seorang beku, yang dapat mencapai status kaisar. Meskipun itu juga mempengaruhi kekuatan tempur alam kaisar, pengaruhnya pada dasarnya terbatas pada alam kaisar. Di atas ranah Kaisar Zun, pertempuran adalah bakat wuling dan kekuatan magis, senjata sihir, Taoisme dan misteri. Dan yang paling penting, meskipun bakat dan potensi Yan San buruk, bakat wuling dan wuling yang cocok dengan wuling tidak buruk sama sekali. Wuling Yanshan adalah Trenggiling, memiliki bakat mengenakan roh gunung dan memegang kekuatan penetrasi gunung. Meskipun keterampilan, bakat Yan San sangat buruk. Tetapi di bawah pertempuran jarak dekat, setiap pukulan Yan San memiliki daya tembus dan daya penghancur yang menembus gunung. Selain itu, roh gunung wuling memberinya baju besi yang sangat berat, kuat dan tidak biasa. Yang disebut Timur yang Hilang, Sang Yu. Meskipun bakat dan potensi Yan San rendah, bakat wuling dan wulingnya telah mencapai kesatuan yang sempurna. Seni bela diri Trenggiling, dikombinasikan dengan bakat seni bela diri Trenggiling, mencapai efek gila dari 1 ditambah 1 lebih besar dari 3. Begitu dalam pertempuran, Yan San memiliki kemampuan menakutkan untuk melarikan diri, yang dapat digambarkan sebagai datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak, tidak dapat diprediksi. Tidak hanya itu, dengan baju besi pangolin yang kuat dan tidak biasa, kemampuan tempur dekat Yan San tidak terkalahkan. Armor berat, meskipun tidak bisa dihancurkan, tidak akan pernah bisa dihancurkan di dunia yang sama untuk jangka waktu tertentu. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa begitu seluruh tubuh armor pangolin akan runtuh, Yan San dapat melarikan diri di bawah bumi, menarik kekuatan bumi, dan dengan cepat memperbaiki armor. Setelah baju besi diperbaiki, Yan San dapat menelusuri lagi dan terus terlibat dengan musuh. Adapun serangan itu, bakat serangan Yan San tidak tinggi, kekuatannya tidak terlalu besar, dan kekuatan penghancurnya tidak terlalu kuat. Namun, kemampuan untuk mengenakan gunung dan seni bela diri telah memberikan Yan San fitur menakutkan dari serangan tembus. Dengan bantuan Chuan Shan Jin, setiap pukulan dan setiap kaki Yan San dapat dimainkan. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan lawan, seberapa tebal armornya, seberapa kuat tubuhnya. Selama Yan San memukul tubuhnya, dia akan bisa melewatinya. Menembus kekuatan, mengabaikan baju besi dan pertahanan fisik, langsung mengenai zona kehancuran linier. Dengan pukulan di dada tidak hanya baju besi dan dada akan dipukul dengan keras. Bahkan baju besi, otot, dan organ dalam yang dilindungi oleh tulang akan mengalami dampak yang sama besarnya. Jika Yan San dipukul di dada kiri, tidak hanya baju besi, otot, dan tulang yang akan dipukul oleh Yan San. Bahkan hati pihak lain terpukul keras oleh Yan San. Armor, otot, dan tulang yang disebut tidak bisa saling melindungi. Selama Yan San menyentuh hati, itu sama saja dengan dipukul oleh Yan San dan mengenai jantung.
Tidak diragukan lagi, di bawah ranah yang sama, Yansan pasti bisa meledakkan hati semua orang dengan satu pukulan. Jika itu mengenai otak, jangankan bicara lagi. Tidak peduli seberapa lemahnya Yansan, itu tidak akan merusak otak seperti tahu. Tentu saja, jika tidak terkena pemboman, kekuatan destruktif Yansan sebenarnya rata-rata. Misalnya, dipukul di kaki, lengan, atau bahu, meski lawan juga akan dipukul keras. Tetapi kerusakan yang diderita tidak cukup untuk berakibat fatal. Meski begitu, kekuatan serangan Yansan masih belum bisa diremehkan. Secara keseluruhan, di depan Yansan, pertahanan apapun tidak ada artinya. Di seluruh pegunungan, kecuali jika itu adalah penguasa tanah leluhur, jika tidak, tidak ada yang bisa terluka. Dengan bantuan teknologi pelarian, Yansan dapat datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak, berada dalam bahaya, dan tidak terkalahkan. Dengan panzer gunung, Yansan dapat menghadapi semua lawan dari peringkat yang sama, tidak ada yang bisa mematahkan panzer gunungnya dalam waktu singkat. Berdasarkan melewati gunung, Yansan dapat mengabaikan semua pertahanan, dan setiap pukulan dapat menyebabkan kerusakan tembus ke lawan. Oleh karena itu, di mata Chu Xingyun, Yansan memiliki bakat dan potensi yang buruk. Tetapi kekuatan tempurnya tidak hanya tidak buruk, tetapi juga berlebihan. Dalam hal kemampuan jarak dekat saja, bahkan Xiong Dak Xiong II belum tentu lawannya. Suatu kali dia dipukul di hati, atau di kepala. Bahkan Xiong Da dan Xiong Er harus dibunuh di tempat. Dapat dikatakan bahwa di bawah alam leluhur, di bawah. Pernah terkena oleh Yansan di hati atau otak. Semua lawan akan terbunuh di tempat dan tidak ada jalan keluar. Tentu saja, tidak mudah untuk mengenai jantung dan otak orang lain. Sebagai seorang beku, hati dan otak adalah bagian terpenting. Saat bertarung, semua orang akan menjaga kedua area ini dengan seluruh kekuatan mereka. Oleh karena itu, Yansan ingin membunuh lawannya dalam hitungan detik meskipun bukan tidak mungkin, tetapi kesulitannya tinggi, tetapi itu terlalu besar. 10.000 langkah mundur, bahkan jika Anda mengabaikan fitur lonjakan Chuan Shan Jin. Hanya karena memakai baju besi gunung dan kekuatan pendakian gunung, Yansan juga cukup untuk menjadi perisai daging terkuat menghalangi bagian depan. Dengan pertahanan yang kuat mengenakan baju besi gunung, dan baju besi 5 elemen dalam metode Tao Suantian, Yansan pasti akan menjadi raja besi mayat hidup. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Oke, sejak bergabung dengan tim saya, lalu selanjutnya, kita semua akan menjadi mitra dalam hidup dan mati." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yansan, Yan Du, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, Lu Qingyao, semua berkedip di mata mereka. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, "Sangatlah mustahil untuk menjadi salah satu dari 100 tim teratas hanya dengan keahlian Anda saat ini." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang mengangguk diam-diam. Meskipun dikatakan bahwa di atas kaisar, peran bakat dan potensi akan menjadi semakin lemah. Tapi lemah ke lemah, tapi bukan tanpa. Kelemahan ini terlihat dari perspektif Chu Xingyun dan Tuan Leluhur. Bakat dan potensi tidak sia-sia, tetapi, dibandingkan dengan senjata sihir, alat sihir, dan Taoisme dan kekuatan gaib, mereka pada akhirnya lebih rendah. Adapun Kaisar Zun, bakat dan potensi, tidak hanya menentukan apakah ia bisa menjadi seorang kaisar. Dalam pertempuran, kekuatan bakat dan potensi juga sangat besar. Hal yang sama adalah puncak Kaisar Wu. Orang-orang dengan bakat dan potensi tinggi memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, secara alami lebih banyak energi dalam tubuh, dan kualitas yang lebih murni. Dengan bakat tinggi dan potensi tinggi, kecepatan latihan spiritual secara alami akan lebih cepat, dan akumulasi mana secara alami akan lebih. Hal yang sama adalah puncak Kaisar Wu. Para biksu dengan talenta tinggi dan potensi tinggi luar biasa dan murni energi. Sejauh jumlah mana yang diperhatikan, para beku dengan talenta tinggi dan potensi tinggi 10 kali atau bahkan 100 kali lebih banyak daripada mereka yang memiliki talenta biasa-biasa saja dan potensi biasa-biasa saja. Hal yang sama adalah puncak Kaisar Wu Huang. Para veteran tua itu, yang memiliki 2 atau 3.000 tahun Kaisar Wu, bahkan dapat membunuh para biksu yang baru saja memasuki puncak Kaisar Wu Huang. Bukanlah suatu keajaiban bahwa Master Puncak Wu Huang yang sangat kuat bahkan dapat bersaing dengan Kaisar Zun. Meskipun di Akademi Xuan Huang, semua biksu memiliki usia yang sama. Untuk berpartisipasi dalam 10.000 ras, semua beku dilahirkan dalam 100 tahun terakhir. Tetapi pada saat yang sama, para biksu dengan bakat tinggi dan potensi tinggi tiba di puncak Wu Huang lebih cepat. Terlebih lagi, setelah mencapai puncak Kaisar Wu, mereka yang memiliki talenta tinggi dan potensi tinggi memiliki tingkat akumulasi mana yang 10 kali, atau bahkan 100 kali lipat dari para biksu biasa. Keluarga beranggotakan 5 orang dari keluarga Yanshan, meskipun mereka semua telah mencapai puncak Kaisar Wu. Tapi mana yang mereka kumpulkan sangat lemah. Dibandingkan dengan para beku itu dengan talenta dan potensi yang sangat tinggi, mana miliknya bahkan mungkin tidak mencapai 1/10 dari yang lain. Belum lagi para beku top. Akumulasi mana benar-benar ribuan kali lipat dari mereka. Ini ribuan kali bukan deskripsi yang berlebihan, tetapi pernyataan yang tepat.
Akumulasi mana saja 1000 kali lebih buruk. Terlebih lagi, talenta dan beku yang kuat itu, talenta mereka, juga tidak dapat diperkirakan untuk peningkatan pertempuran. Karena itu, jika Anda hanya membentuk tim dan berpartisipasi langsung dalam kompetisi tim, tidak perlu diragukan, tim ini benar-benar mustahil untuk menjadi salah satu dari 100 tim teratas. Belum lagi, menjadi salah satu dari 3 tim besar untuk bermain atas nama ras manusia. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, awalnya, saya bermaksud memberi Anda beberapa senjata sihir dan senjata sihir untuk memperkuat kemampuan tempur Anda, tetapi jelas bahwa 10.000 ras dilarang. Ya, perbandingan semua ras, dilarang menggunakan senjata sihir dan instrumen sihir. Kata-kata Yan San jatuh begitu saja, dan Lu Zixiao berkata, bukan hanya senjata dan senjata ajaib, tetapi bahkan baju besi dan senjata dilarang. Mengangguk dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, peraturan ini terlalu keras bagi manusia. Karena aku tidak bisa mengandalkan senjata sihir dan instrumen sihir, maka hanya ada 2 hal yang bisa kulakukan. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan 5 kotak kayu megah tiba-tiba muncul di meja 8 dewa dan ditampilkan di depan 5 orang dalam keluarga Yanshan. Ini, melihat kotak kayu yang megah, untuk sesaat keluarga 5 Yan tiba-tiba tampak kosong. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, ini pil Jiu Huan Tianling, dan humor Jiu Huan. Di antara mereka, Jiu Zuan Tianling Pil adalah obat untuk penggunaan internal, yang dapat dengan cepat meningkatkan mana biksu. Cairan tubuh Jiu Zuan adalah cairan spiritual yang digunakan untuk berendam dan mandi, dan juga dapat dengan cepat meningkatkan mana biksu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keluarga 5 Yan tiba-tiba tampak tercengang. Pil surgawi dan humor saja sudah cukup untuk membuat mereka gembira. Keabadian selalu menjadi sumber daya monopoli keluarga yang kuat. Warga sipil seperti keluarga Yanshan, apalagi menikmatinya, bahkan tidak bisa melihat mereka. Adapun Jiu Zuan Tianling Pil, dan cairan tubuh Jiu Zuan Cui, itu bahkan lebih mengerikan. Belum lagi keluarga Yansan yang terdiri dari 5. Bahkan seluruh umat manusia tidak dapat ditemukan. Dengan keterampilan alkimia yang saat ini dikuasai oleh umat manusia, yang tertinggi hanya dapat disempurnakan menjadi 6 jamu ramuan obat. Adapun 9 belokan, yang tampaknya hanya ada dalam legenda. Hanya secara teori, itu bisa disempurnakan. Menyaksikan keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang terkejut dan mendesah, ekspresi terkejut. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Betapapun, ras manusia adalah ras baru, dan warisan serta akumulasinya terlalu lemah. Untungnya, Chu Xingyun telah mendirikan Danzong. Dalam alkimia, umat manusia telah menuju untuk mengejar ketinggalan dengan laju ras besar lainnya. Ambil napas panjang. Chu Xingyun melanjutkan, tidak cukup untuk membuat jarak dalam mana saja. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keluarga 5 Yan tiba-tiba terdiam. Memang, hanya untuk mengisi celah di mana, meskipun cukup untuk membuat tim mereka menjadi salah satu dari 100 tim teratas. Tetapi saya ingin menjadi salah satu dari 3 tim besar yang mewakili ras manusia dan berpartisipasi dalam ras-ras Wan, tetapi saya masih tidak memiliki kekuatan. Kamu tahu, mana itu penting. Tetapi peran mana digunakan untuk mendesak keterampilan perang dan mantra. Jika tidak ada cukup skill dan mantra tempur yang kuat, apa gunanya mana tidak peduli seberapa kuat itu. Lu King berputar sebagai biksu api, dia bisa melepaskan api merah mantra api. Dengan mana Lu King Xuan saat ini, dia mungkin bisa melakukan teknik api merah 10 kali berturut-turut, dan kemudian mana itu habis. Dengan peningkatan mana, jumlah api merah yang Lu King Xuan dapat terus-menerus teruskan secara bertahap akan meningkat. Bahkan jika kekuatan algoritmik ditingkatkan tanpa batas, bahkan jika Lu King Xuan dapat melakukan teknik api merah tanpa batas, bagaimana? Bahkan jika mana itu kuat, api merah masih merupakan api merah, dan kekuatannya konstan. Bahkan dengan kemurnian mana, kekuatan api merah secara bertahap akan meningkat. Namun peningkatan ini lambat dan terbatas. Jika dia bisa belajar Taoisme yang lebih maju, seperti api, maka semuanya akan sangat berbeda. Blaze mengkonsumsi lebih banyak mana, dan kekuatannya berlipat ganda. Mana yang dikonsumsi oleh satu api setara dengan 3 kebakaran merah. Tentu saja, Blaze sebenarnya adalah ajaran Tao yang diajarkan oleh Akademi Xuan Huang. Jika Lu King Xuan berpikir, dia bisa belajar. Namun, di atas teknik nyala, ada teknik api langit, dan bahkan teknik api dewa, bukan itu yang bisa diajarkan Akademi. Mantra super berkualitas itu adalah rahasia tak terucapkan dari keluarga kuat. Para beku dari tim top yang memiliki kemungkinan untuk menguasai hukum praktik super. Bahkan jika mana masing-masing sama kuatnya. Tapi api sihir lawan pecah, dan kekuatannya 2 kali lebih kuat dari nyala api. Bagaimana cara melawannya? Jika itu Skyfire, kekuatannya 3 kali lebih tinggi dari Flame, bagaimana cara melawannya? Penggunaan senjata sihir dan instrumen sihir dilarang. Atas dasar melarang penggunaan baju besi dan senjata. Mana yang kuat saja tidak cukup. Jika tidak ada Taoisme dengan MP yang kuat, tim ini masih belum cukup untuk menjadi salah satu dari 3 tim besar untuk mewakili umat manusia.
Untuk para master dari Kaisar Martial Realm, hal yang paling penting adalah mana dan mantra selain bakat dan potensi. Mana yang kuat dan mantra yang kuat adalah tanda dari yang kuat. Cahaya memiliki mana yang kuat, tapi tidak ada mantra yang kuat, lagi pula itu hanya pseudo kuat. Namun, teknik tirani adalah kartu terkuat dari keluarga yang kuat. Bagi keluarga-keluarga kuat itu, Taoisme seperti itu sangat rahasia. Taoisme serupa selalu diturunkan dari putra ke putri, dan dari dalam keluar. Karena itu, jangankan orang menolak untuk mengajar, bahkan jika mereka mau mengajar, mereka tidak berani belajar. Kalau tidak, kalau keluarga kuat dikejar untuk menghindari kebocoran teknik, mereka akan dibunuh. Padahal, nyala api saja sudah cukup kuat. Para beku yang belum masuk ke Akademi Xuan Huang tidak mungkin untuk dipelajari dan dikuasai. Alasan mengapa para biksu dari Akademi Xuan Huang dapat menghancurkan mereka yang belum masuk ke Akademi Xuan Huang bukan hanya kesenjangan antara negara dan mana. Poin terkuat dari Akademi Xuan Huang adalah teknik canggih. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, saya memiliki seluruh rangkaian tirani. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keluarga Yansan tiba-tiba membelalakan mata mereka, dan napas mereka cepat. Namun tak lama kemudian, keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang mengerutkan kening. Chu Xingyun pasti memiliki keterampilan super. Tapi yang begitu berharga, cukup untuk mendukung keterampilan keluarga yang kuat, bagaimana itu bisa begitu mudah diajarkan kepada mereka. Dideru keras, gempa bumi berguncang dan beruang kekerasan setinggi 9 meter berjalan bolak-balik di lembah. Melihat jauh ke lembah besar di bawah, keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang sangat terkejut. Melihat penampilan 5 keluarga Yanshan yang pengecut, Chu Xingyun tahu bahwa yang membuat mereka takut-takut bukan ukuran beruang yang kejam, tetapi kekuatannya. Beruang kejam bumi ini memiliki kekuatan negara terhormat kaisar. Dibandingkan dengan 5 keluarga Yanshan, ini adalah langkah penuh yang lebih tinggi. Hampir tidak mungkin untuk menantang penguasa Kaisar Zun Realm dengan puncak Kaisar Wu. Bahkan jika keluarga Yansan memiliki 5 anggota, sulit untuk berhasil. Untungnya, Chu Xingyun telah menyampaikan Taoisme Su kepada mereka. Dengan bantuan hukum Dao Xuantian, dimungkinkan untuk mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Namun, untuk saat ini, hanya Chu Xingyun sendiri yang tahu seberapa kuat hukum Xuantian Dao. Adapun keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang, meskipun mereka telah mempelajarinya pada awalnya, mereka belum menyadari betapa mengerikannya Taoisme Xuantian. Melihat rasa malu keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang, Chu Xingyun bisa menjelaskan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Fakta yang disebut berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hanya ketika mereka secara pribadi merasakan kekuatan Taoisme Xuan, mereka dapat mengalaminya secara mendalam. Setelah berdeham, Chu Xingyun berkata, oke, ini hanya lingkungan Fata Morgana, tidak peduli apa hasilnya, Anda tidak akan terluka, apa yang mengerikan. Melihat beruang yang menakutkan di lembah di bawah, meskipun dia tahu itu hanya ilusi, tetapi rasa takut batinnya masih melekat. Bukannya mereka pemalu. Kuncinya adalah bahwa paksaan unik negara Kaisar Zun tidak bisa ditentang sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Wu pernah menghadapi rasa hormat Kaisar, rasa takut batin tidak bisa dihalau. Ini adalah efek pemaksaan dari dunia. Namun, keluarga Yansan yang beranggotakan 5 orang juga tahu bahwa tidak peduli betapa takutnya mereka, pertempuran ini sangat penting. Pada saat ini, tidak lama sebelum tim lolos ke Akademi Xuan Huang. Jika mereka tidak ingin jatuh ke matahari, mereka harus terbiasa dengan Xuantian Dao sesegera mungkin. Hanya dengan sepenuhnya dan menyeluruh menguasai Taoisme Xuan, mereka dapat memiliki harapan dan bersinar dalam pertandingan kualifikasi tim. Dengan napas panjang, Lu Zixiao melambaikan tangan kanannya, dan staf Qian muncul di tangannya. Di antara gelombang tongkat, ada warna merah di emas, dan cahaya keemasan di merah meraung. Melihat itu, segera setelah lampu merah keemasan meninggalkan staf itu dibagi menjadi 5 dan diproyeksikan pada 5 orang keluarga Yanshan. Dalam raungan sengit, tubuh keluarga 5 Yan tiba-tiba bersinar dengan api merah keemasan. Itu benar, perangkap rune ini adalah Taoisme Su bahwa Lu Zixiao adalah yang terbaik di Sengsing Rune. Awalnya, rune-rune adalah mantra angin murni. Setelah dilemparkan, tubuh beku itu dikelilingi oleh angin emas, yang dapat sangat mempercepat kecepatan gerakan biksu itu. Sementara Lu Zixiao tampil, ia menggunakan lentera kuno 7 bintang Wuling sebagai inti untuk melepaskan 7 api hijau dan merah untuk meningkatkan rune ajaib. Dengan cara ini, efek angin oleh api, bantuan angin oleh api, dan efek dari rune magis berlipat ganda. Dengan restu dari rune ajaib Lu Zixiao, seluruh tubuh keluarga 5 anak Yansan dikelilingi oleh angin merah keemasan. Mengambil langkah ke depan, tubuh itu dikelilingi oleh angin keemasan, api menyembur di belakangnya, dan kecepatannya sangat cepat, seperti bergerak dalam sekejap. Melihat sekeliling, di atas lembah, keluarga Yansan dengan penuh semangat berlari melintasi lereng bukit, akrab dengan efek restu dari rune. Yang disebut, cepat seperti angin, seperti kilat. Setiap gerakan seperti film Aurora, berubah menjadi setrik cahaya, berderap dan mencapai yang ekstrim. Rune itu sendiri dapat menggandakan kecepatan gerakan biksu.
Ditambah dengan peningkatan kecerdasan Lu Zixiao hingga 250, efek dari rune-rune sekali lagi meningkat lebih dari 2 kali. Akhirnya, bekerja sama dengan lentera kuno 7 bintang, api 7 bintang Wuling di Lu Zixiao. Dengan bantuan api, angin menggandakan kecepatan lagi. Yang paling menakutkan adalah peningkatan kecepatan ini adalah kondisi yang ditumpangkan. Jika kecepatan asli seorang beku adalah 1. Kemudian, di bawah pengaruh rune magis, kecepatannya berlipat ganda, dan mencapai 2. Selanjutnya, dengan peningkatan kecerdasan Lu Zixiao 250, kecepatannya menjadi 5. Akhirnya, dengan meningkatnya api bintang 7 dari lampu kuno 7 bintang, kecepatannya berlipat ganda lagi. Pada akhirnya, rune ajaib yang dilemparkan oleh Lu Zixiao dapat meningkatkan kecepatan biksu itu 10 kali. 10 kali tingkat kenaikan, bahkan Chu Xingyun hanya bisa tercengang. Pada 10 kali kecepatan itu sudah cukup bagi manusia biasa untuk secara instan memiliki kecepatan terbang menjauh. Secara umum, untuk orang biasa yang belum berlatih, 100 meter membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Dan sekali memberkati kenaikan rune 10 kali lipat ini, hanya 1 detik ia dapat menjangkau jarak 100 meter. Ini tidak jauh berbeda dengan terbang. Melihat 5 keluarga Yansan, berubah menjadi 5 pita, dan menyerang di lereng bukit, Chu Xingyun tidak punya ide lain selain mengagumi. 3 jam berturut-turut, 5 anggota keluarga Yanshan akhirnya benar-benar akrab dengan kecepatan gelombang karakter magis. Segera keluarga 5 anak Yansan kembali ke Chu Xingyun. Melihat kegembiraan keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang, Chu Xingyun tahu bahwa dengan rune ajaib saja, ia benar-benar menghalangi keluarga 5 orang ini. Ada banyak cara untuk meningkatkan kecepatan yang mirip dengan rune magis. Namun, secara umum, efek akselerasi tidak terlalu berlebihan. Mempercepat 2 kali adalah teknik yang umum. Mempercepat 2 kali adalah keterampilan menengah. Mempercepat 3 kali adalah teknik canggih. Mempercepat 4 kali, sudah merupakan teknik rahasia bahwa kekuatan utama telah merahasiakannya. Adapun percepatan 5 kali dan 6 kali, itu sudah menjadi keterampilan surga dan bahkan roh. Sebenarnya, keterampilan tertinggi umat manusia adalah mantra Tianpin, yang dipercepat 5 kali. Mantra magis yang mempercepat hingga 6 kali lipat, artinya, balapan berbakat itu mungkin dilakukan. Ras manusia belum pernah mendengar teknik serupa. Adapun lebih dari 6 kali, efek percepatan adalah 7 kali dan 8 kali, yaitu, kaisar dan kaisar hanya dapat dipamerkan. Peningkatan 9 kali lipat sudah menjadi batasnya, hanya setelah penguasa kerajaan leluhur mengambil keuntungan dari hukum. Peningkatan 10 kali lipat hanya secara teoritis dapat dicapai. Padahal, tidak ada yang bisa melakukannya. Tapi sekarang, meskipun rune Lu Zixiao bukan akselerasi 10 kali lipat nyata. Tetapi paling tidak itu harus sekitar 9,9 kali. Dengan hanya 1 rune ajaib, Taoisme Suantian benar-benar mapan, dan jelas merupakan Taoisme tertinggi yang melampaui karakter ilahi. Melihat dengan penuh semangat pada Chu Xingyun, untuk sesaat, untuk Chu Xingyun, keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang, semuanya dihormati sebagai hantu. Meskipun saya sudah lama tahu bahwa Chu Xingyun adalah penguasa dunia leluhur. Namun, bahkan penguasa dari dunia leluhur biasanya hanya akrab dengan latihan dan kekuatan supernatural dari atribut mereka sendiri. Chu Xingyun berbeda. Dia jelas bukan biksu dari atribut angin, tetapi telah menciptakan rune yang mengerikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.